Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Boleh tolong disiapkan ketua kelasnya? Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, sebagai bentuk syukur karena telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu sekalian. Nairatul Zahra, Ratu Balkis Cantika, Hadir. Sakila, Hadir, Bu. Velonila Neo Fadila, Agus Prasetyo, Ahmad Fadilan, Anissa Salsabila, Hadir, Bu. Hayati, Innama Amruhu, Intan. Sudah sakit berapa hari, Nak? Nanti baiknya dijenguk temannya. Khalifid, Khairi, Marhan Siagia, Mutiara Hermawan, Mutia, Arida, Pedri Nauli, Rizky Pratama, Robiatul Adawiyah, Septiana Fitri, Sakit, Safa Nadima, Abdul Razid Hanifah. Banyak sekali yang saya ingat. Ganteng Firmansyah, Nabil Andi Putra, Nazwa Aulia, Vina, Wandriati Muksa, Sidney Rizky Irharsi. Berarti hari ini agak hadir 3 orang, sisanya hadir semua ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau hari ini sehat. Sesuai dengan materi yang ada di CP kita, hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita ada bahas mengenai jalur sutra. Nah, hari ini kita bahas mengenai jalur sutra yang dialihkan menjadi jalur rempah. Ibu ada beberapa foto nih. Ya. Mau tahu ini gambar apa, Nak? Terus ini gambar cengkeh. Kemudian selanjutnya ada gambar pala atau kapulaga? Bagus, yang ini pala. Kamu tahu? Yang ini? Bagus, yang ini gambar kayu manis. Terus selanjutnya ada gambar merica ini ya. Oke. Lanjut lagi ada gambar kemudian Ibu ada gambar ini baru kapulaga. Yang tadi itu pala ya, yang tadi. Nah, yang ini kapulaga. Itu semua tadi masuk ke jenis apa, Nak? Rempah. Semua tadi masuk ke jenis rempah-rempah. Kalau kita pikir kenapa bangsa Eropa itu sampai ke Indonesia dan melakukan kolonialisme imperialisme, alasannya pasti karena rempah. Pinter. Hari ini Ibu mau bertanya nih. Ada yang tahu nggak
apa dampak dari kolonialisme yang terjadi di Indonesia? Yang tahu coba angkat tangannya. Bagus sekali. Kepada Ganteng. Apa jawabannya, Teh? Pendidikan terganggu. Pendidikan jadi terganggu. Siapa yang bisa dapat pendidikan, Teh? Kelas atas kan, jadinya masyarakat pribumi gak dapat pendidikan. Terima kasih kepada Ganteng atas jawabannya. Kemudian Ibu tunjuk random aja ya, Nak ya. Kepada Rizky, apa dampaknya lagi Ki dari penjajahan Ki? Dampaknya Ki? Krisis kebudayaan. Oke, terima kasih Rizky jawabannya. Krisis kebudayaan. Terus apa lagi Nak? Coba dijawab bersama. Krisis perekonomian. Pinter. Apa lagi? Masyarakat jadi miskin. Terus masyarakat jadi sengsara. Pinter. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme itu sesuatu yang negatif bagi bangsa yang dijajah. Pasti seperti itu. Apa yang dilakukan masyarakat kalau dia dijajah, Nak? Bagus, memberontak, marah, perang, bagus. Nah, gak ada orang yang kalau didatangi penjajah tuh diem aja. Pasti mereka melawan kan? Nah, itu salah satu reaksi dari masyarakat ketika melakukan kolonialisme dan imperialisme. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu periodisasi dari penjajahan bangsa mana aja menurut kalian yang pernah menjajah Indonesia? Coba angkat tangannya. Oke, kepada Agus, coba Agus. Bangsa Portugis, bangsa mana lagi? Spanyol, Bagus. Bangsa mana lagi, Gus? bangsa Inggris, Belanda, sama Jepang. Bagus sekali Agus, terima kasih. Bangsa mana duluan menurutmu yang sampai Indonesia? Portugis yang duluan sampai ke Indonesia. Untuk periode tahunnya dari abad berapa, Nak? 16. Dari abad ke-16 bangsa Eropa itu sampai ke Indonesia. Berlangsung terus menerus sampai tahun 1945. Sampai 1945. Sampai bangsa terakhir itu bangsa Jepang. Bagus, bangsa Jepang yang terakhir sampai di Indonesia. Pinter nih. Hari ini Ibu mau bahas tentang jalur rempah. Mau tanya lagi kayaknya. Kalau misalnya kemarin kita bahasnya jalur sutra, kenapa kok hari ini kita bahasnya jalur rempah? Kenapa nggak disebut sebagai jalur sutra aja? Ada yang bisa membantu menjawab? Angkat tangannya, Nak. Oke, bagus. Kepada Marhan, coba. Nusantara terutama di Kepulauan Maluku sangat menimpa rempah-rempah sehingga bangsa Eropa minat untuk datang ke Indonesia sebagai bahan masakan, obat-obatan dan pengawet mayat. Oke, bagus Marhan, terima kasih. Karena di Indonesia itu banyak rempah-rempah, terutama di Maluku, tadi kata Marhanda. Beri aplaus ke Marhan. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan jawaban dari Marhan? Angkat tangannya, Nak. Oke, bagus. Kepada Cantik, apa sih? Karena jalur ini menjadikan komoditas yang paling banyak diperdagangkan. Terima kasih kepada Cantik atas jawabannya. Benar, karena rempah-rempah itu yang paling banyak diperdagangkan. Ada lagi yang mau membantu menjawab? Oke, bagus. Haya. Jalur rempah karena tujuan bangsa Eropa ke Indonesia mencari rempah. Oke, tujuan bangsa Eropa ke Indonesia cari rempah-rempah. Oke, bagus sekali Haya atas jawabannya. Memang tujuan bangsa Eropa ke Indonesia itu untuk rempah-rempah. Jadi lebih relevan disebut jalur rempah daripada disebut jalur sutra. Nah, dari jawaban temannya tadi ada yang bisa memberikan kesimpulan mungkin? Oke, Robi boleh. Jalur sutra adalah bangsa Cina melewati jalur Eropa untuk menuju Konstantinopel. Oke, terima kasih kepada Robi. Jalur sutra berarti jalur yang dipakai bangsa Cina menuju ke Konstantinopel. Kalau jalur rempah apa, Nak? Ada yang bisa membantu? Oke, bagus Nisa. Jalur rempah itu jalur yang dipakai bangsa Eropa menuju Indonesia, terutama di Maluku. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Nisa. Benar sekali, Nak. Kalau jalur sutra kan yang dipakai bangsa Cina ke Konstantinopel. Nah, kalau misalnya jalur rempah dipakai bangsa Eropa menuju Indonesia. Pusatnya di mana? Maluku. Pintar. Pusatnya di Maluku. Nah, dari pertanyaan pematik tadi itu membuka jalan
kolonialisme dan imperialisme. Hari ini ada beberapa materi yang mau Ibu sampaikan. Lanjut lagi, Firman. Untuk kegiatan pembelajaran ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Disiplin waktu, dan ketika ada yang ingin bertanya, menjawab, atau izin untuk keluar kelas, mohon diangkat tangannya. Ibu mengharapkan fokus kalian, dan dimohon untuk tidak ada yang berbicara sendiri atau ribut sendiri, tidak ada yang mengkonsumsi makanan atau minuman, dan tidak ada yang menghidupkan notifikasi handphonenya. Oke, ada yang keberatan? Tidak. Gitu, lanjut lagi Firman. Hari ini bahas pengertian yang kolonialisme dan imperialisme. Bisa coba dibaca dulu sendiri-sendiri. Sudah? Oke. Kalau gitu kita bahas pengertian dari kolonialisme duluan. Di bawah negara lain. Ada negara yang lebih tinggi posisinya dan memerintahkan negara bawahannya untuk dikuasai rakyatnya dan sumber daya alamnya. Nah, sedangkan untuk imperialisme biasanya bukan cuma sumber daya aja yang diambil, nah, semua tenaga masyarakatnya, terus dibawa juga masyarakat dari negara koloninya, dibawa kemudian ke negara asalnya untuk dijadikan tentara perang dan sebagainya. Jadi semua ini sama-sama memiliki pengertian sebagai penjajahan. Nah, gampang kan? Gampang. Oke, lanjut lagi teman. Nah, ini jalur sutra yang dibilang sama teman kamu tadi. Ini di wilayah Cina, pintar. Jalur sutra kan dipakai dari Cina ke Eropa, ke Konstantinopel tepatnya. Ini masyarakat Cina memilih untuk melakukan perjalanan dari Cina ke Konstantinopel melalui jalur darat, jalur sutra. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa memilih jalur darat, nak? Gak ada? Oke, kalau gitu Ibu aja. Mereka lebih memilih jalur darat karena waktu itu laut masih menjadi misteri. Jadi mereka lebih memilih lewat daratan aja, lewat gurun-gurun aja. Kalau lewat laut kan kita nggak tahu ada apa? Buaya, paus, monster, hantu, Godzilla. Kita tuh benar-benar waktu itu nggak tahu laut itu isinya apa. Jadi karena memang masih kosong, nggak tahu laut isinya apa, kita memilih untuk lewat jalur darat. Entah itu mengendarai kuda, unta, dan sebagainya. Nah, lanjut lagi Teh. Nah, ini ilustrasi. Kenapa orang nggak mau lewat jalur laut waktu itu? Gimana kalau bumi itu nggak bulat? Gimana kalau kita berlayar di ujung itu ada jurang, ujung bumi? Gimana kalau di ujung di lautan itu ada ujungnya, ada apa ini, naga air ya? Gue nggak tahu, Godzilla mungkin ya. Atau ada dewa itu nggak suka kalau misalnya kita lewat jalur laut. Jadi mereka lebih memilih jalur darat karena waktu itu belum dipetakan sama sekali dan masih sedikit orang yang percaya kalau bumi itu bulat. Nah, lanjut lagi. Ini adalah beberapa yang diperdagangkan. Nah, yang berasal dari Indonesia yang mana? Rempah-rempah, bagus. Rempah-rempah ini komunitas dagang yang berasal dari Indonesia. Disebut jalur sutra karena yang diperjualbelikan kain sutra, pintar. Tapi kain sutra itu kan cuma beberapa ya. Kita kalau misalnya menjual barang, biasanya barang yang paling banyak diperjualbelikan disebut sebagai namanya. Jadi pakai jalur sutra bukan karena sutra yang paling banyak, tapi sutra itu yang paling mahal. Nah, ada beberapa yang diperjualbelikan. Porselin itu yang dibuat oleh bangsa Cina, diperdagangkan ke Eropa. Bubuk mesiu, gading, rempah, dan sutra. Lanjut lagi. Ada batu giok, ada budak, ada anggur Romawi, gelas Mediterania, sama kain wol. Itu aja. Ada yang tanyakan sejauh itu? Tidak ada. Oke, lanjut lagi. Ini pembagiannya. Yang di bagian sini itu Konstantinopel, yang di sana masuk ke Kekaisaran Romawi. Romawi Barat sama Romawi Timur. Oke, lanjut lagi. Ini pasar Konstantinopel. Abad ke-16 mereka sudah semaju ini dan sudah sehebat ini. Oke, lanjut lagi teman.
banyak video, mungkin bisa kita tonton bersama. Bisa dibesarin nggak, Firman? Oke, udah lihat videonya, Nak? Oke, kita bahas tentang kekaisaran barat, kekuasaan Turki yang bagian barat sama yang bagian timur ya tadi ya. Nah, yang timur itu berdiri lebih lama daripada yang bagian baratnya. Yang bagian timur itu berdiri sampai 1 abad lebih lama. Tapi karena kekuasaan Turki Ottoman itu lebih kuat, sama ada Sultan Mehmed II ya, atau Muhammad Al-Fatih. Beliau yang menyerang wilayah Konstantinopel dengan strateginya yang luar biasa, hingga kemudian Konstantinopel itu runtuh ke tangan Turki Utsmani. Kekuasaan Turki Utsmani. Inilah titik mula dari penjelajahan samudra. Nah, ini dampak dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kalau tadi Konstantinopel kita sebut sebagai pasar dunia, pasti barang-barang yang tadi dijual di jalur sutra itu nggak ada dijual lagi, anak ya. Mereka jadi lebih sedikit menemukan rempah, sutra, porselin, dan lain-lain. Jadi itu menjadikannya sebagai komoditi yang langka. Ada yang tanyakan dari situ? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, lanjut lagi, Firman. Tujuannya itu ada istilahnya 3G. Gold berarti mencari kekayaan, mencari emas, mencari kekayaan. Glory, kejayaan, sama gospel, agama. Bagus. Mereka itu yang bagian kekayaan memang tujuannya rempah-rempah. Glory itu mencari kejayaan. Berarti mereka itu ingin membuktikan, aku kemarin kalah nih dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Aku ingin membuktikan kalau ras kulit putih itu bisa lebih jaya daripada kaum muslim. Mikirnya kayak gitu. Dan sisanya mereka ingin menyebarkan agama. Apa yang ingin disebarkan? Agama Nasrani. Agama Nasrani yang ingin disebarkan ke wilayah Asia. Udah, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, sekian presentasi dari Ibu. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, Ibu ada tugas LKPD untuk kalian. LKPD-nya mudah. Kan tadi awal kita sudah boleh dimatikan aja, Firman? Kan tadi di awal kita sudah menebak-nebak jenis rempah-rempah nggak? Nah, Ibu ada 1 lembar LKPD, akan Ibu bagi kelompok sesuai dengan teman duduknya. Di sini ada keterangan tugasnya sama petunjuk kerjanya gimana. Cuman ada 2 kolom. Ibu bagikan kertas yang Ibu berikan tadi ke kalian. Misalnya kelompoknya Nabil dapat cengkeh. Buatlah di sini cengkeh itu fungsinya sebagai apa, Nabil? Terus dari mana asalnya cengkeh? Misalnya dari Jambi kayak gitu. Buatlah fungsinya apa aja cengkeh dan sebagainya. Kerjakan 1 LKPD itu berlima. 1 kelompoknya 5 orang. Jika sudah selesai atau ada yang ingin bertanya, boleh diangkat tangannya. Kalau misalnya nanti waktunya sudah habis, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Kalau sudah selesai nanti bisa dipresentasikan ke teman-temannya yang lain. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada mungkin bisa disusul teman kelompoknya. Silakan. Ibu persilakan untuk membuka gadgetnya masing-masing.
Jangan menggunakan ChatGPT, AI atau Wikipedia karena sumbernya kurang jelas. Dibacalah, jangan blogspot. Kalau bisa sesuatu yang meyakinkan, entah itu jurnal atau sumber yang meyakinkan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu bagikan LKPD-nya, silahkan dibuka gadgetnya masing-masing. Nama kelompoknya disertakan di paling belakangan. Tulis nama kelompoknya di halaman paling belakang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Oke nak, karena waktu untuk diskusi kelompoknya sudah habis, udah selesai kan? Oke, kalau sudah selesai berarti kita masuk di bagian presentasi di setiap bagian rempah-rempah yang kalian miliki. Mulainya mau dari kelompok 1 atau dari kelompok 5? 1. Oke, berarti mulai dari kelompok 1 duluan. Boleh maju semua anggota kelompok 1? Berdiri di depan nak. Di tengah, biar temannya terlihat. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ganteng Firmansyah, Jini Rizky, Agus Prayitno, Inam Mamlu, dan Hayri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD mengenal rempah-rempah asli Indonesia yang akan dibacakan oleh Amru dan Agus. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 presentasinya. Oke, mari kita lanjutkan untuk kelompok 4 lagi. Mari untuk kelompok 4 silakan maju ke depan. Ayo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, berdirinya kami di sini yaitu dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi mengenal rempah-rempah asli di Indonesia. Di sini kami ingin menyampaikan presentasi mengenai vanila dan kunyit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syakila Zahra Andini. Saya Yadias Mikaya. Saya Ratu Bambang Cantika. Saya Naira Tuzana. Saya Felamila Vanila. Langsung saja presentasi kami yang pertama yaitu mengenai tentang vanila. Fungsi vanila sebagai perasa dan pewarna, industri makanan dan minuman, industri kosmetik dan karbon. Manfaat kesehatan, mengurangi peradangan, inflamasi dan darah. Asal vanila, vanila berasal dari Meksiko dan Amerika. Baik teman-teman, yang mana vanila? Yang kedua, kunyit. Fungsi kunyit sebagai rempah adalah sebagai sumber antioksida dan antiinflamasi yang kaya berkat kandungan kalsium dan dalamnya sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Asalnya yaitu Asia Selatan dan Asia Tenggara, terutama India dan Indonesia. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bagus hasil dari analisa dan pencariannya. Presentasinya juga bagus banget. Teman-teman yang lain jadi tahu kan asal mula vanila dari mana, cengkeh dari mana, apalagi tadi? Kayu manis dari mana, jahe dari mana, kapuas, nggak ada kapuas tadi. Oh, kemiri, merica, pala, oke, dan beberapa yang lain lagi. Oke, karena waktu pembelajarannya mengingat kita sudah habis, jadi ibu mau menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup kegiatan pembelajarannya, ibu ingin minta satu-satu dari kalian menyebutkan satu kata yang kira-kira mencerminkan kegiatan hari ini. Oke, dapat? Oke. Begitu satu katanya disebutkan dari yang paling ujung berarti. Kepada Nabil duluan. Apa satu kata yang menggambarkan hari ini, Bil? Asik, Bu. Asik, oke bagus. Lanjut kepada Amru. Apa Amru? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Mantap. Mantap, oke bagus. Seru. Menyenangkan, oke bagus. Febri? Asik. Menakjubkan. Menakjubkan. Bahagia. Bahagia. Semangat. Oke. Good. Good. Seru. Seru. Happy. Oke, bagus. Happy, oke, happy juga. Agus? Seru. Seru. Baru. Seru. Asik. Wow. Wow, oke, bagus. Mantap. Sohek. Sohek. Seru. Bahagia. Bahagia. Keren. Good job. Oke. Terima kasih atas kata-katanya hari ini. Itu jadi bikin motivasi ibu untuk besok biar kita belajar seperti tadi lagi. Oke. Semoga dari pembelajaran yang sekian banyak tadi ada yang tertinggal di kepala kita walaupun hanya sedikit. Amin. Oke. Terus untuk materi di minggu depan dan tugas yang akan ibu berikan. Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk menonton film atau membaca novel yang berkaitan mengenai penaklukan Konstantinopel. Kan ada film Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Terus ada novelnya juga. Terus ada versi Eropanya juga. Jadi itu PR untuk kalian. Untuk di minggu depannya akan kita bahas mengenai kesesuaian film tersebut dengan catatan sejarah. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sekiranya ada kesalahan dari ibu-ibu mohon maaf. Kepada ketua kelas, ibu persilakan untuk menutup pembelajaran. Mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai.